Hai, kembali lagi bersama Archart View. Kita akan mencoba overview ISG atau composite dan sektor-sektornya untuk seminggu ke depan. Rekaman ini diambil pada tanggal 1 September 2023. Kita baru ganti bulan sekitar jam 10.24 malam atau setengah 11 sana. Ya, kita mulai aja overviewnya. Oh ya, untuk teman-teman yang mau melihat rekaman yang minggu lalu, nanti akan saya taruh di sebelah kanan atas linknya. Ya, kita mulai overview ISG untuk minggu depan bagaimana. Kita lihat sebelumnya di tanggal 25 ini ya, terakhir Jumat. ISG dikatakan kalau dia akan kembali. Ini kan kemarin distribusi ya, tapi karena semuanya masih di atas 0 dan ada wick bawah, ada potensi ISG akan melanjutkan kenaikannya dan membentuk higher yang lebih tinggi daripada yang ini, dan terbentuk ya higher high terbentuk hingga siklusnya tutupnya kapan? Di tanggal 1 dan tanggal 4 ini. Nah, tanggal 1 ini sudah ada candle hijau, kita lihat nanti tanggal 4-nya bagaimana. Tapi kalau dilihat dari iwatnya, semuanya sedang markup 4 power bar hijau, dan terakhir candlenya juga ada efektif volumenya. Jadi potensi ISG ke depan sedang kembali ke posisi uptrendnya. Apakah bisa membentuk high lebih tinggi yang ini? Ada potensinya. Tapi kita harus melihat tutup siklusnya di hari Senin itu bagaimana reaksinya ya. Kalau emang melanjutkan uptrendnya, ada kemungkinan membentuk high yang lebih tinggi daripada ini, dan berjalan di siklusnya hingga nanti di tanggal 15 sampai 18 September. Ya, tapi tetap kita harus lihat tutup siklusnya di tanggal 4 atau hari Senin, besok hari Senin ya. Gitu. Nah, itu adalah untuk ISG seminggu ke depan. Kurang lebih seperti itu, pergerakannya akan kembali uptrend hingga nanti ada puncaknya untuk kembali turun, koreksi. Oke, seperti biasa untuk memperjelas apakah ISG akan terbentuk seperti itu, harganya kita melihat sektor per sektornya. Kita mulai dari sektor cyclic. Cyclic minggu lalu dikatakan markdown tapi sideways ya. Nah, ini dia. Sideways di sini ada bentuknya distribusi, cuma akan menuju ke markdown dan terbukti. Tutup siklus ini kita sudah ada 2 bar yang markdown. Dan benar turunnya pun mengejar area harga yang ini, walaupun belum sampai ya. Tapi ini kemungkinan besar seminggu depan adalah sideways di area harga ini saja. Gimana pun yang sudah di bawah 0 baru bar dan garis hitam ya. 3 bar markdown, 8 bar markdown, 3 power bar merah. Tapi garis biru belum di bawah garis 0, jadi belum dikunci markdownnya, masih bisa ada potensi untuk kenaikan. Jadi seminggu depan kemungkinan besar sideways di area harga ini. Next adalah health. Health tanggal 25 ini ya. Posisinya waktu itu dikatakan dia akan sideways hingga menemukan mulai akumulasinya terlihat gitu. Dan ternyata benar akum dan naik ke atas. Tapi kemudian turun kembali dan sekarang kembali di area harga ini. Minggu depan bagaimana? Minggu depan kita lihat ya, 3 bar masih markdown, 8 bar tapi sudah akum, 3 bar kembali markdown, 8 bar masih tetap akum. Baru 1 power bar hijau. Cuma garis hitam masih di atas 0, bar udah dikembali bawah 0, jadi masih ada potensi kenaikan nggak? Ada, tapi kemungkinan besar adalah dia yang terjadi adalah akum sideways kembali. Ya, kita lihat aja, moga-moga aja bar hitamnya tidak kembali di bawah 0 dan dead cross terhadap garis birunya. Kalau dead cross terhadap garis birunya beneran akan melanjutkan markdownnya ke area harga bawah. Tapi untuk saat ini masih terlihatnya netral lah, masih bagus sideways di sini aja. Next, teknologi tanggal 25 mana ya? Ini dia tanggal 25. Teknologi ini kan waktu itu posisinya terlihatnya sedang markdown.
kalau nggak salah waktu itu 4 bar merah ya markdown di sini. Cuma disampaikan minggu lalu kalau teknologi itu ini ternyata markdown ini sedang dikumpulkan di akum. Dan sesuai ya, di akum dan kembali naik. Untuk seminggu ke depan bagaimana? Seminggu ke depan potensi akumulasinya berlanjut nih. Kuat banget ya. Kalau barnya kembali di atas 0 dan disusul dengan garis hitam dan garis biru melebihi naik ini menjadi markup, akumnya akan berlanjut. Untuk teknologi seperti itu, jadi potensinya ada banget. Next ada non-cyclic. Non-cyclic kan dikatakan mana? Terakhir di sini ya. Ada wicknya bawahnya panjang nih, seperti ISG waktu tanggal itu. Bagaimana? Ini akan terjadi sideway. Non-cyclic itu dikatakan sideway. Dan sideway-nya berlanjut benar. Ada kenaikan tapi kembali lagi ke area ini. Jadi masih di area harga ini aja. Untuk seminggu ke depan bagaimana? Kembali, ya udah kembali sideway lagi di area harga ini. Cuma sideway-nya akan di range ini cuma akan turun sedikit ke bawah. Kenapa? Karena sudah 3 bar markdown, 8 bar markdown, 4 power bar merah. Sudah dead cross terkonfirmasi, bar dan garis hitam sudah di bawah 0, hanya tinggal garis biru. Kalau garis birunya tembus di bawah 0, area ini akan ditembus ke bawah juga. Itu untuk non-cyclic. Kalau nggak ditembus, ada kemungkinan ya masih sideway di sini aja. Next, financial. Financial waktu itu di sini ya, memantul di harga ini dikatakan ada potensi kenaikan karena sedang diakum. Dan benar ya, naik. Tapi ini ada merah turun. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya akum akan terjadi lagi. Masih di sini akumulasi masih terjadi. Jadi 3 bar akum, 8 bar akum, 3 power bar hijau, golden cross terkonfirmasi. Posisinya walaupun akum ingat bukan berarti pasti naik. Gimana pun bar, garis hitam dan garis biru masih di bawah 0. Jadi akumulasinya masih berlanjut sekitar sini. Tapi ada potensi. Next adalah basic. Basic minggu lalu dikatakan di area sini harus hati-hati ya karena area TP ya. Tapi ada kemungkinan dia bisa berlanjut untuk ke atas. Jadi seperti sebelum-sebelumnya juga dikatakan kalau ada area-areanya sebaiknya kita berhati-hati. Ya. Nah, di sini juga kalau sekarang berlanjut dia turun ke sini tapi membentuk candle yang lebih tinggi. Secara IWAT bagaimana? 3 bar distribusi, 8 bar markup. Power barnya ya 2 hijau. Tapi ada efektif volume naik. Sorry, ada efektif volume kenaikan. Jadi apakah ini akumnya bisa berlanjut? Markupnya bisa berlanjut? Iya, ada potensi untuk markupnya berlanjut. Cuma perhatikan ya, di atas sudah ada area-area harga yang memungkinkan menjadi area TP-nya. Itu untuk basic. Next adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur waktu itu udah satu candle hijau, tapi belum membentuk high yang lebih tinggi. Waktu itu dikatakan ada peluang untuk menembus ini. Ada peluang untuk menembus ini karena apa? Karena sudah ada efektif volume pada saat itu. Dan terbukti infrastruktur menembus area supply-nya. Dan untuk seminggu ke depan bagaimana? Karena ini udah ada turun. Tapi ingat ya, ini ada area pantulan yang didapat dari sini nih. Jadi area closing saat ini adalah ada di area pantulan. Selama dia tidak membentuk menjebol area yang di bawah sini, ini akan kembali naik ke atas. Jadi masih ada potensi untuk infrastruktur. Selama dia tidak menembus area bawah sini ya, dia akan memantul kembali naik ke atas. Gimana pun, semuanya masih di atas 0. Walaupun bar garis dan garis biru dan garis hitamnya masih di atas 0. Power barnya hanya yang kuning, 3 distribusi, 8 masih markup. Jadi kita masih ada potensi untuk kenaikan. Next adalah indeks transportasi. Nah, tanggal 25 di sini ya. Nah, ini tanggal 25.
Transportasi itu waktu itu dikatakan dia sedang diakum tapi dengan harga dinaikin, naikin, gap up, turunin, gap up, turunin. Dan akumnya dicukupkan hingga sampai area sini ya, area supply-nya. Begitu sampai kena area supply-nya, buang dia. Sekali lagi dinaikkan untuk pancingan dan kembali dibuang. Minggu depan bagaimana? Minggu depan posisinya sedang markdown, 3 bar markdown, 8 bar markdown. Power barnya 4 merah. Dead cross terkonfirmasi. Baik bar, garis hitam dan garis biru sudah di bawah 0. Jadi transportasi markdown. Next adalah properti. Nah, properti ini waktu itu dikatakan sideway kan. Nah, ini masih berlanjut nih kembali sideway-nya. Minggu depan bagaimana? Masih sideway. Masih sideway juga. Karena posisinya walaupun markdown ya, seperti yang minggu lalu, tapi garis biru masih di atas 0. Jadi sideway-nya kemungkinan masih berlanjut. Kalau garis birunya turun di bawah 0, ada kemungkinan dia mengejar area-area harga yang ada di bawahnya. Itu untuk properti. Industri. Nah, industri kan udah beberapa minggu kita katakan selalu markdown ya, turun ke bawah. Dan minggu lalu saya katakan, di sini ya candle merah ini ya. Minggu lalu ini posisinya pasti 4 warna merah nih. Cuma saya katakan markdownnya sudah hampir selesai karena dia akan kembali, markdownnya sudah hampir selesai dan akan masuk ke akumulasi dan terjadi ya sideway akumulasi nih, sudah mulai akumulasi. 3 bar bahkan sudah makap karena udah ada bar yang di atas 0. 8 bar distribusi sempat ada penurunan, tapi secara garis besar kalau mau dilihat ini adalah akum, sedang diakum. Candle terakhir bagus banget, ada efektif volume kembali di atas 0 dan ini ada hidden bullish divergence. Seminggu ke depan untuk industri potensinya ada. Akum sideway-nya akan berlanjut. Tapi kalau ini barnya makin lama makin meninggi, garis hitam dan garis biru akhirnya menembus garis 0, industri saatnya kita mainkan. Karena udah cukup lama ya markdown-nya, udah cukup lama turunnya. Next adalah energi. Oke, energi ini waktu itu tanggal 25 di sini ya. Distribusi. Cuma ada area pantulan, ingat? Ada area pantulan dan dia memantul kembali masuk ke area pantulan ini. Naik dan turun kembali di area pantulannya. Berarti untuk energi gimana? Ada potensi kenaikan. Gimana pun semuanya masih di atas 0. Ada efektif volume bagus yang warna biru. 3 bar markup, 8 bar distribusi. Power barnya yang kuning. Tapi ada potensi untuk kenaikan. Gimana pun di candle terakhir ini membentuk pattern candle ya. Engulfing bullish nih, bullish engulfing nih. Gitu. Jadi untuk energi masih ada potensi untuk kenaikan kembali. Setidaknya kalau enggak ya sideway di sekitar harga sini. Cuma sih karena semua di atas 0 dan ada efektif volume, ada kemungkinan besar melanjutkan kenaikannya. Oke, itu sektor-sektornya. Jadi dari sektor-sektornya kita kembali ke composite. Sektornya ada banyak yang sedang akumulasi dan atau markup ya. Tapi juga ada beberapa yang markdown, contohnya non cyclic tadi ya. Ada apa lagi tuh? Transportasi gitu ya. Sedang markdown properti gitu. Nah, berarti bagaimana? Berarti kita juga harus melihat tanggal 4 hari Senin itu gimana candlenya. Sejauh ini dari iwatnya bullish, bukan bullish, uptrend. Composite itu uptrend. Kalau emang benar uptrend itu akan berlanjut hingga di siklus ini kan, hingga tanggal 15-18 September. Ini berarti Jumat dan Senin lagi, 15 hari Jumat, 18 hari Senin. Uptrend hingga membentuk high yang baru mungkin di atas ini. Kalau enggak ya sideway di sini doang. Uptrendnya sekitar sini aja, baru nanti ada koreksi. Jadi secara garis besar minggu depan ISG menarik. Apalagi nanti tanggal 4, ingat ya tanggal 4 sudah mulai ada ARB simetris. Kita lihat reaksi pasarnya bagaimana.
Cuma kalau lihat dari IWAT-nya, ISG akan bullish. Itu adalah overview ISG dan sektor-sektornya untuk seminggu ke depan. Selanjutnya kita akan melihat untuk emiten yang sudah diminta di kolom komentar YouTube. Ada 3 emiten. Kita mulai dari yang pertama adalah Akra. Akra pada saat ini adalah sudah di area supply-nya. Jadi kalau yang belum punya barang, jangan beli. Yang sudah punya barang, saatnya TP. Minimal TS, buang sebagian. Kenapa? Karena sudah di area supply pertama. Kedua, ada time-nya, ada garis time-nya, dan ada rasionya. Jadi kalau emang masih mau simpan, karena secara IWAT bagus, sudah mulai di atas 0 semua nih. Ya, secara IWAT kan bagus nih. Di atas 0 semua nih. Udah mulai di atas 0 semua. TS atau TP sebagian. Sebagian lagi nanti kita lihat bagaimana. Ingat TP, mau TP di sini akhirnya harga berlanjut, itu kita pun tidak salah karena bagaimanapun TP itu profit. Ya, jadi kalau emang masih mau TP dulu sebagian dan biar sebagiannya naik. Atau mau di TP semua pun juga boleh. Gimana pun kita waktu itu masuknya udah dari demand-nya. Kenaikannya udah cukup tinggi. Ya, di sini sampai ke sini. Ya, lumayan kan? Oke. Next. MDKA. MDKA bagaimana? MDKA juga sudah ada kenaikan. IWAT-nya juga oke, cuma 3 bar sempat turun. 3 bar turun ke bawah ya, markdown. Tapi secara 8 bar akumulasi. Kemarin sempat ada time, rasio turun. Tapi turunnya tidak bisa melewati area hijau ini. Jadi selama turunnya tidak melewati area hijau ini, MDKA ada kemungkinan untuk kembali naik ke atas. Ya, jadi kalau mau beli, tuh incar aja area hijau di bawah sini. Selanjutnya adalah Pegas. Oke. Pegas harga turun, sempat gap down, melewati area demand ya, tapi closingnya pas di area demand. Menurut IWAT kurang bagus, semuanya markdown, 4 power bar merah semua. Efektif volume 3 bar berturut-turut dan semuanya sudah di bawah 0. Tapi apakah ada peluang untuk di Pegas? Ada. Menurut saya tunggu aja di bawah area demand selanjutnya nih, di area sini. Reaksi harganya gimana? Karena menurut saya masih bisa turun. Kalaupun akhirnya di sini ternyata sudah memantul naik ke atas, itu juga boleh icip harga di sini nih, kurang lebih di 13.45 sampai 13.55. Masuk dulu sebagian kalau emang takut nggak kebagian barang, karena umpama nggak sampai sini ya ada kemungkinan nih langsung memantul naik ke atas, menutup gap gitu. Itu untuk Pegas. Oke, itu aja yang ditanyakan 3 emiten. Seperti biasa, kalau emang suka dengan overview seperti ini setiap minggunya, silakan tekan tombol like-nya. Itu akan sangat membantu. Tapi kalau tidak suka, silakan tekan tombol dislike-nya. Ya, kita ketemu di video minggu depan. Kalau ada komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Atau ada emiten yang ingin dibahas di minggu depan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, itu saja. Sekian. Terima kasih.